Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa online kita. Saya percaya pada saat kita datang mencari Tuhan, kita mau beribadah kepada Dia, Dia akan datang menjawab setiap doa-doa kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala kita mulai naikkan doa kita. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Bapa, Engkau hadir. Ketika kami datang ya Bapa, 2-3 orang berkumpul, Engkau akan bertahta di setiap pujian kami. Ini saatnya Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami dan mendengarkan suara-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita nyanyikan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya.
cinta, kami kan tetap setia Yesus. Ku tetap setia, oh Tuhan, ku tetap setia. Walau Tuhan datang menerpa, ku tetap setia. Yesus terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya Yesus. Kami akan tetap setia karena kami sangat mencintai Engkau ya Bapa. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami mau tetap bersama dengan Engkau ya Allah kami. Kami hanya ingin berada di dalam pelukan-Mu Yesus. Kami mau taat kepada setiap perintah-Mu ya Allah. Hidup kami hanya milik Engkau ya Bapa. Semuanya milik Engkau ya Bapa. Biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau ya Allah kami. Kami mau tetap setia, kami mau tetap cinta kepada Engkau ya Allah kami. Mari semuanya lebih sungguh lagi nyanyikan terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku
takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Engkau baik, ku persembahkan hidup kami, seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari bawa hati kita, bawa penyembahan kita, angkat suara kita, pujilah Dia. Dia sungguh baik di dalam segala keadaan. Apapun yang terjadi di hidup kita, kita mau mengatakan Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau sungguh sangat baik. Kami akan tetap membawa korban syukur kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya Yesus, rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Setiap proses yang kami terima ya Bapa akan mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami Yesus. Kami akan tetap membawa sembah kami, menyembah Allah yang hidup, yang layak terima pujian, yang layak terima hormat, yang layak terima keagungan. Mulia dan ajaiblah nama-Mu Yesus, Allah yang kami sembah untuk selama-lamanya, satu-satunya penolong kami yang selalu menyertai kami. Haleluya, Yesus. Kami datang membawa korban syukur kami.
tidak takut, sebab kami punya Engkau, Yesus, nama di atas segala. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku, dan Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari kita ulangi dari awal dengan segenap hati. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku, dan Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia.
Allah yang setia. Hari ini ya Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang ya Tuhan mengalami ya Tuhan satu kesusahan hati, berada dalam padang gurun ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang kami perbuat, tapi kami mau ya Tuhan mata kami tertuju kepada Tuhan. Tuhan Yesus, aku berdoa berikan kekuatan yang baru. Biarlah ya Tuhan hadirat-Mu, ya Tuhan, Roh-Mu ya Tuhan, memberikan kami ya Tuhan satu kekuatan, pengharapan, iman ya Tuhan yang segar. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Makasih ya Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini, mataku tertuju padamu Tuhan. Kesusahan hati, anak-anak sedang tidak lagi punya pengharapan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan firman-Mu ini akan mengubahkan hidup kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau berikan hati yang mau diajar ya Tuhan, mau belajar, mau dilatih oleh Tuhan. Tuhan, aku berdoa, urapi hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana ya Tuhan, dan mudah dimengerti. Aku berdoa Tuhan, sekali lagi Tuhan, berikan kami Tuhan satu ya Tuhan, hikmat-Mu, pengetahuan-Mu, pikiran-Mu ya Tuhan. Taruh ya Tuhan perasaan-Mu ya Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, buat kami bisa mengerti akan kehendak-Mu, rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, begitu ya Tuhan menara doa ini. Berkati semua ya Tuhan, baik ada di gedung ini maupun ya Tuhan yang ikuti secara online. Tuhan jawab doa-doa kami. Tuhan jawab doa kami Tuhan. Kami rindu ketemu Tuhan. Kami rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami rindu sama Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi kami. Saudara yang mau didoakan boleh maju ke depan saya.
Tuhan suruh saya doakan saudara. Shala bala bala bala. Shala bala 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 bala. Saudara yang mau didoakan. Ola bala bala bala. Bala 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 bala. Shala bala bala. Bala 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 bala. Shala bala 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 Tuhan urapi Tuhan, urapi, taruh pesan, urapi Tuhan, pakai Tuhan. Tuhan urapi, pakai Tuhan. Sini melabala. Oh Roh Kudus, sembah dia saudara. Sembah dan Tuhan lihat, Tuhan tahu, Tuhan peduli, Tuhan sedang kerja sekarang. Mari datang pada Tuhan Yesus. Oh ya lama datang berdoa saudara, lembutkan hatinya. Oh ya lama tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya.
Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan. Memulihkan, menyembuhkan setiap luka hati anak-anak-Mu. Setiap luka hati setiap kami. Segala ketakutan kami, kekhawatiran kami, kekecewaan kami Tuhan. Sembuhkan ya Tuhan, pulihkan. Beri kami sukacita-Mu, beri kami damai sejahtera-Mu. Beri kami keberanian ya Tuhan, untuk berkata ya, untuk setiap perintah firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu. Sekali lagi Tuhan, untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tang yang meriah saudara. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Saya ini hari-hari ini sedang lagi sedang belajar ya di Alkitab, baca-baca Alkitab tentang kisah wanita-wanita yang seperti dipinggirkan, diisolasi. Dia sepertinya nggak memilih untuk ada di tempat itu atau bersama dengan siapa. Dia nggak pernah, saudaraku. Tetapi mereka ini seperti kayak, kok aku bisa ngalamin ini, kok bisa ketemu si ini, kok jadi begini dan lain sebagainya. Hari ini kita akan bahas tentang seorang yang bernama Hagar. Mungkin besok kita bahas tentang Tamar, saudaraku. Ya kan, Tamar, saudaraku, kisah Tamar. Sebenarnya itu anak mantu daripada Yehuda, saudaraku ya. Tetapi akhirnya itu dia bisa melahirkan dari anak Yehuda. Unik sekali, itu kisahnya juga luar biasa. Tapi hari ini saya tuh terpanggil, didorong untuk kita bahas lagi tentang Hagar. Saya berikan judul khotbah saya ada tuh kisah Hagar El Roi, ya. Tuhan yang melihat aku. Jadi Hagar inilah ya saudara, waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam kesedihannya, di dalam keputusasaannya. Saat dia tidak tahu apa yang dia mau buat. Saudara, ketika dia mengalami ditindas ya saudara, oleh Sarah, nyonyanya saudara. Pada saat itu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ya kan, lalu dia ucapkan satu kata, dia sebut Tuhan dengan nama El Roi. Tuhan yang melihat. Saudara, mari kita akan lihat saudara ayatnya. Saya ingin ajak saudara untuk baca aja Alkitabnya ya. Biar kita bisa dapatkan pengertian secara utuh, keseluruhan. Nanti kita akan ulang lagi biar kita tahu, kita akan belajar. Kita baca saudaraku. Kejadian 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-16 kita akan baca, ini kisah Hagar. Ya, kita baca 1, 2, 3. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampirilah hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Perhatikan di sini saudara. Tradisi pada masa Abram hidup itu hal yang biasa. Satu keluarga punya budak perempuan atau laki-laki. Tapi khususnya untuk budak perempuan, kalau si nyonya ini mandul, saudaraku ya, maka si nyonya itu atas perintah, ya kan, atas izin daripada nyonya ini, maka budak itu bisa, saudara, ya kan, tidur dengan tuannya dan anak itu jadi anak si nyonya. Saudara tahu ya, kayak Bilha, ya kan, anak-anak Bilha itu masuk sebagai anak-anak daripada Rahel, saudaraku. Dianggapnya seperti itu saudaraku. Nah itu yang terjadi. Dan Sarai begitu, aku nggak punya anak, lebih baik udah kita bisa punya anak ya kan dari budak saya aja. Nah Hagar yang masih muda. Nah Abraham mendengarkan perkataan, dia oke lah. Begitu kita mulai. Ayat ketiga saudara kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Jadi dia sudah tinggal di tanah Kanaan, sudah dapat tanahnya, tapi dia tunggu mana janji Tuhan untuk apa saudara? Anak, enggak dapat. Lalu kayaknya kelelahan nunggu, kelamaan nunggu, istrinya yang enggak kuat. Nantikan saudaraku. Akhirnya istrinya punya ide sendiri saudara. Kadang ide baik belum tentu adalah ide dari Tuhan. Saudara, God's idea belum tentu jadi God's idea. Saudara, nah ini kita lihat sini, saudara. Inilah yang makanya konflik Timur Tengah itu konflik karena usulan Mami Sarah. Kalau Mami Sarah nggak pernah usul, ya kan, ambillah Hagar, ya kan, jadikan dia, ya kan, istrimu dan supaya kita bisa dapat anak dari dia, aman negara dunia ini, saudara.
Betul enggak? Nah, ini kan tetapi Tuhan bisa kesalahan kita. Nanti kita akan melihat saudara kisah-kisah di dalam Alkitab ya. Hari ini dan besok tentang Tamar. Biasanya kesalahan-kesalahan manusia. Ya saudaraku ya kan yang tidak direncanakan mungkin dari manusia, kegagalan. Itu Tuhan bisa pakai untuk bagian daripada cerita penebusan. Katakan amin saudara. Makanya itulah sebenarnya orang jadi orang Kristen itu ya. Selalu. Kita tuh nggak bisa positif. Karena kita hidup kita tuh punya apa? Pengharapan. Sehancur-hancurnya saudara keadaan. Serobek-robeknya tuh halaman. Saudara, Tuhan masih mau tulis satu kisah ajaib. Kisah yang dahsyat di halaman yang robek itu. Saya bisa ngerti, katakan amin saudara. Nah ini kisahnya saudaraku. Ya kan, Abraham menghampiri Sarah, ayat keempat. Lalu apa saudara? Mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan. Nah ini masalah muncul. Saudaraku, dia budak. Pas dia tahu dia hamil, sombong. Saudaraku, ya sombong dia. Ya kan? Lalu berkatalah Sarah kepada Abram. Baca yang keras. Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawab. Benar gak saudara kata-kata ini? Inilah kata-kata kadang-kadang. Mohon maaf nih ibu-ibu kaum wanita ya. Pokoknya gak pernah salah ya kan. Dia yang memulai. Dia yang ngusulin. Muncul masalah saudara. Dia salahin lagi suaminya. Suaminya iya aja. Aku baca ini sambil senyum-senyum saudara. Sambil sering liatin tuh video-video di mana di TikTok atau di Instagram. Wah ini rupanya dari dulu ya. Dia yang ngusulin. Dia bilang penghinaan yang kuderita ini tanggung jawabmu loh. Waduh saudara ya kan. Terus apalah baca. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu ia mengandung. Ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abraham pada Sarah. Ya, laki gak mau ribut. Saudara, apa yang dibilang? Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Ya udah, saudara. Lalu apa yang dibuat? Yang dipandang baik sama Sarah. Yang baik menurut Sarah apa? Tindes. Ya, lalu Sarah menindas Hagar. Waktu dia ditindas, apa yang dibuat apa reaksi daripada Hagar? Ia lari meninggalkan kemah nyonyanya. Saudara sini. Ya, ditindas kan ditekan kan? Tertekan kan? Ditindas kan? Stres bahasa sehari-harinya. Jadi kesimpulannya apa saudara? Kalau kita sering stres, coba cek. Seringkali kita memandang rendah banyak orang. Memandang rendah kehidupan. Memandang rendah segala sesuatu. Karena kita sudah sedang mengandung. Akan punya ini, akan punya itu. Hati-hati saudaraku. Stres itu. Ketika kita mulai meninggikan diri. Siap-siap ngalami stres. Katakan amin. Contohnya siapa? Hagar. Tapi ada kasih karunia Tuhan. Ada penebusan. Ada anugerah di sana. Kita baca ayat yang ke-7 saudara. 1, 2, 3. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun. Dekat mata air di jalan Syur. Katanya, baca keras. Hagar, hamba Sarah. Tuhan tuh, ini malaikat tuh Tuhan sebenarnya. Dia panggil apa? Hagar, hamba Sarah. Kenapa? Saya kata-katanya, Tuhan tuh detail. Ada maknanya nanti saya akan jelaskan. Hagar, hamba Sarai. Dari manakah datangmu? Dan, baca keras. Dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Boleh enggak budak lari dari rumah tuannya? Boleh enggak? Pelanggaran itu. Saudara, pelanggaran. Saudara. Jadi malaikat ini, saudara atau Tuhan ini kenal nama siapa? Perempuan ini. Namanya siapa? Sarah. Hagar. Statusnya, identitasnya budak. Dia tahu saudaraku. Dia kan disebut Hagar, hamba Sarai. Dari mana datangmu? Dari mana asalmu? Ya kan? Dan mau kemana kamu pergi? Itu sebenarnya tuh, ya kan?
Ayat 9. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya. Apa saudara? Kembalilah kepada nyonyamu. Biarkanlah engkau ditindas di bawah. Ini perintah. Kembali. Karena kamu sudah melakukan pelanggaran, lari. Kalau kamu kembali, ya kan, dan mengizinkan dirimu ditindas, maka ada janji Tuhan buat kamu. Janjinya apa saudara? Ayat 10. Lalu malaikat Tuhan itu, ya, lalu kata malaikat itu kepadanya apa? Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya siapa? Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Ismail, Tuhan yang Tuhan mendengar. Seorang anak laki-laki lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudara. Betul saudara? Kaum Ismail ini gak ada yang cocok sampai hari ini. Wah, betul. Di antara mereka aja. Bukan sampai lawan keturunannya Ishak saudaraku. Di antara mereka itu semua. 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roi. Sebab katanya bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roi. Letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram. Dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Saudara, kenapa saya mau bahas tentang Hagar? Karena kehidupan Hagar ini seperti cerminan daripada perasaan yang mungkin juga kita alami hari-hari ini saudara. Perasaan seperti kayak terisolasi. Kok gak ada orang, aku ya sendiri ya. Kayak gak ada yang perhatiin, gak ada yang bantu, gak ada yang apa segala macam. Pernah gak seorang alami seperti itu? Kok kayaknya aku sendiri ya terus. Aku tuh gak berharga. Ya kan? Di tengah-tengah masalah yang mungkin itu bukan masalah saudara. Bukan salah saudara. Masalah yang kita gak minta. Saudaraku yang seperti itu, saya ingin bagikan tentang biar terstruktur penjelasan saya. Saya ingin ulang lagi ceritanya saudara. Begini saudara ya. Sebenarnya Hagar ini ya kan. Sebenarnya dia jadi orang yang terlibat. Sebenarnya konflik ini antara siapa saudara? Antara siapa? Abram dan Sarai. Tapi dia kena. Saudara ini luar biasa. Ini jadinya dia kena. Ya kan. Ini kan konflik di antara keluarga ini. Kok gak punya anak. Akhirnya dia dilibatkan. Ayo kamu jadi istri dah Abraham. Pas jadi mengandung dia mandang rendah nyonyanya. Disitulah nyonyanya menindas dia. Dia ambil keputusan untuk lari kemana? Ke padang gurun. Saudara ya. Yang kedua saudara kita melihat di sini. Ya sudah. Di dalam padang gurun itu. Rupanya Tuhan tuh menjumpai Hagar. Waktu Tuhan berjumpa dengan Hagar, saudara, Tuhan tuh tidak menghakimi Hagar. Saudara bisa ngerti gak sih? Katakan amin. Dia tidak marah-marahin Hagar. Ya kan? Walaupun dia itu melakukan pelanggaran itu. Saudaraku, ya kan? Dan juga Tuhan tidak mengecil-kecilkan masalah daripada Hagar. Ya kan? Tuhan bisa ngomong, kau kan budak. Ya wajarlah. Nyonyamu menindas kamu, kamu budak. Budak tuh gak punya hak. Gak punya hak untuk, perhatikan dong perasaan aku. Gak bisa. Lari, bunuh, mati dia. Saudaraku, tetapi ini kan masih selamat dia. Saudaraku Yesus, saya ingin bagikan ketiga hal begini saudaraku. Mungkin kita dalam status seperti Hagar ya. Oke, ini masalah datang bukan karena maunya kita. Tetapi reaksi kita pada waktu saudaraku ya kan ada dalam masalah mungkin kita salah reaksinya. Tapi ingat tentang Tuhan. Saya mau kuatkan saudara tentang Tuhannya. Ya, kita lihat di sini malaikat Tuhan melakukan 3 hal yang mengubah pola pikir daripada
siapa? Hagar. Atau perspektif Hagar. Ini yang mengubah. Saudara mau gak hidupnya diubah oleh Tuhan? Saudara mau gak punya masa depan yang berubah, yang jadi lebih baik? Biasanya saudara, seringkali gini, kalau kita doa, kita mau saudara, doanya itu wujud langsung, doa sakit langsung sembuh. Punya konflik dalam rumah tangga, kita maunya cepat, dia berhenti, dia berubah. Biasanya enggak, Tuhan tuh kasih kita apa saudara? Satu pola pikir yang baru, katakan amin. Satu pikiran-pikiran baru sehingga terbentuk pola pikir atau perspektif atau sudut pandang yang baru. Katakan amin. Saya kasih contoh begini, saudaraku. Mungkin ada konflik dengan seseorang, saudaraku, dengan seseorang. Awalnya kita ladenin nih, wah besar. Seseorang itu bisa istri saudara, bisa suami saudara, atau mungkin mertua, atau siapapun itu sahabat. Tapi ketika saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hati saudara ada damai sejahtera. Itu tanpa saudara sadari. Roh Kudus tuh istilahnya seperti kayak keluarkan semua firman, khotbah-khotbah, bacaan ayat-ayat yang pernah saudara dengar. Saudara ngerti di sini, katakan amin. Sehingga akhirnya saudara ingat, iya juga ya, kenapa saya harus ladenin orang ini? Kalau saya ngeladenin terus ribut sama dia, pertama saya rugi. Saya kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Jangan-jangan Tuhan lagi sedang ajar saya untuk menjadi orang yang lebih lembut, lebih rendah hati. Katakan amin. Yang kedua, kita bisa lihat begini. Jangan-jangan dia ini sedang lagi ada masalah. Lalu ketemu saya jadi pelampiasannya. Kalau saya reaksi lagi lawan ke dia, alangkah kesiannya dia. 2 kali susah, 2 kali menderita orang ini. Saya bisa ngerti gak? Katakan amin. Kan ada di sekitar kita. Walaupun sekitar pendeta juga ada. Ada orang-orang yang selalu saudara, dia tuh mantengin kita. Mantengin tau gak saudara? Ngeliatin terus sama kita. Lalu kalau misalnya dia anggap salah, dianggap dia salah. Menurut kita juga gak salah menurut kita. Apa gitu kita. Dia akan koreksi kita. Dia akan tegur. Dia apa segala macam. Kayak nantangin mau ngajakin ribut gitu saudara. Saya bisa ngerti kan? Nah biasanya kalau saudara mau hidupnya diubah dalam hidup saya, itu biasanya Tuhan tuh kasih tuh apa? Pikiran-pikiran. Katakan amin. Makanya dengar firman itu kita tujuannya untuk apa saudaraku? Ya kan? Untuk supaya Tuhan bisa izinkan Tuhan mengubah pikiran kita. Sehingga jadi pola pikir yang baru. Katakan amin. Thought menjadi mindset. Saya bisa ngerti? Katakan amin. Jadi kan caranya kan gini. Tuhan kan mengubah perspektif. Pola pikir daripada Sarah dengan kasih pikiran-pikirannya begini. Dia panggil namanya. Tuhan panggil nama Sarah. Audible mungkin saya yakin audible. Atau dia tahu ini Tuhan. Lalu saudaraku, dia beritahu tentang siapa? Identitasnya. Jadi di situ dia bilang, itu kan istilah pemikiran yang baru. Saudaraku, Tuhan berkata apa saudara? Hagar, hamba Sarai. Dari mana datangmu? Kemana pergimu? Itu udah itu sebenarnya itu dialog yang mungkin saya rasa panjang. Jadi Tuhan tuh sebut namanya. Tuhan tahu persis siapa dia, apa status dia, apa yang sedang dia alami. Saudara ngerti? Ikuti saya, katakan amin. Ya, jadi Tuhan tidak hanya melihat masalah Hagar, tapi Tuhan juga, saudaraku, melihat Hagar di dalam masalahnya. Apa bedanya ini? Saya bedakan di sini. Tuhan tidak hanya melihat masalah Hagar, tetapi Tuhan melihat Hagar yang lagi kena masalah. Saudara harus tahu loh, Tuhan tuh, ya kan saudaraku, tidak hanya peduli pada apa masalah kita, tapi yang Tuhan lebih peduli lagi. Saudara harus tahu nih, yaitu apa? Pada siapa kita, kepada pribadi kita yang lagi kena masalah. Kita kan gini, Tuhan, kau urus masalahku pribadiku, jangan kau usik-usik. Aku cak ini. Saudara ngerti gak?
Memang wongnya aku menjajah ini begini. Tapi masalah, selesaikanlah masalahku. Itu maunya kita, itu cara main kita. Betul gak saudara? Tapi Tuhan tidak. Dia mulai dengan kata-kata Hagar hamba Sarai. Dari mana data asalmu? Dia ingetin, siapa kamu? Ya kan, kamu mau kemana? Kedepannya mau kemana? Dia bilang aku melarikan diri Tuanku. Jadi di sini saya mau kasih tahu saudara, Tuhan tuh menunjukkan belas kasihan, perhatian pribadi, ya kan? Dengan cara apa? Dia lihat kita, dia lihat pribadi kita, dia lihat Hagar secara utuh, bukan cuma lihat masalahnya saja. Karena kalau cuma diberesin masalahnya, orang yang nggak diberesin itu akan muncul lagi masalah baru. Saya ngerti nggak maksud saya? Katakan amin. Coba aja anak yang nggak diajar bagaimana mengelola waktu dan uang. Kasihin terus uang, habis terus. Itu Tuhan kita. Saya ngerti? Katakan amin. Dia peduli kepada apa? Itu yang itu cara Tuhan. Dia kasih pemikiran ini. Saya kadang-kadang kita nungguin. Aku udah doa, aku udah gini. Kok nggak ditolong-tolong? Yang kita berpikir Tuhan tuh senangnya berurusan dengan masalah. Dia senang berurusan dengan kita secara pribadi. Yang punya masalah. Kalau perspektif kita udah berubah, pasti masalah. Bisa aja masalah gak berubah. Tapi kita gak kelojotan, orang Betawi bilang. Gak panik, gak segala macam, gak ngamuk-ngamuk. Kita tenang, oh dia. Karena Tuhan mau percayakan Hagar satu berkat yang besar. Saya bisa ngerti, katakan amin. Makanya yang kedua kan Tuhan berikan perintah sekaligus janji. Di dalam perintahnya mengandung janji. Di tengah-tengah kesusahan daripada Hagar. Perintahnya apa saudaraku? Kembali. Kembali. Ya kan? Kepada nyonyamu. Biarkan. Pasti ada dialog gini. Kalau aku kembali aku ditindas lagi. Iya gak apa-apa kamu ditindas. Tapi kamu sudah ketemu aku. Kamu sudah mengalami perjumpaan dengan aku. Aku sudah tahu. Aku sudah kenal kamu. Kamu harus tahu bahwa aku lihat penderitaanmu. Aku tahu penderitaanmu. Aku lihat kau ditindas. Dan aku ngerti kamu ditindas. Poinnya dapat gak nih poinnya? Amin. Kalau kamu kembali. Ini hasilnya. Ya, dia berkata bahwa aku akan membuat sangat banyak keturunanmu. Sehingga tidak dapat dihitung. Dan betul sampai sekarang. Keturunannya daripada siapa? Hagar ini. Waduh. Banyak saudaraku. Berapa negara. Sedangkan keturunan Sarah. Saudara tahu? Cuma satu. Satu negara kecil lagi. Terus dia bilang. Anakmu ini akan jadi orang besar. Jadi bangsa besar. Tapi kembali, balik. Tahan gak balik? Tobat. Banyak kan kita kan mau janjinya, tapi gak mau lakukan perintahnya. Hagar, ini sebenarnya orang baik, kamu saya. Bukan kebetulan. Ya kan saudara, Alkitab itu catat nama Hagar. Bukan kebetulan waktu Abraham pergi ke Mesir, saudaraku, untuk meluputkan diri dari kelaparan pada waktu itu. Kok Hagar bisa keambil? Saya percaya segala sesuatu itu pasti kesalahan-kesalahan manusia. Itu bisa Tuhan buat sebagai satu pelengkap, ya kan saudara, untuk melengkapi rencananya yang sempurna. Katakan amin. Itu pentingnya saudaraku. Ya, saudaraku, lihat sini. Terus waktu dia ngalami pertemuan dengan Tuhan, yang ketiga adalah Hagar menyebut nama Tuhan. Apa saudara? El-Roi. Artinya apa? Tuhan yang melihat aku. Jadi dia sebut ini karena ngalami perjumpaan. Saudara, Tuhan. Saudara, saya bisa bayangkan gak perasaan Hagar? Ini perjumpaannya, ini sangat mempesona hati dia. Saya pikir gini, saya bisa bayangkan Tuhan, ya,
semesta alam yang maha besar, maha kuasa, penuh kasih. Saudara bayangkan sekarang. Sekarang matanya hanya tertuju kepada seorang yang bernama siapa? Hagar. Di tempat yang paling sunyi. Di saat dia sedang dalam keadaan yang paling hancur. Itu mata Tuhan sendiri. Dan ngomong. Saudara pernah, mungkin kalau ada seorang anak muda gitu loh. Idolanya yang artis Korea, aku udah tahu namanya siapa ya. Mr. Kim atau apa? Lee Min Ho. Lee Min Ho lagi sedang konser misalnya di Stadion Utama Senayan atau yang begitu kan. Tiba-tiba dia panggil nama. Rahel. Langsung sorot. Dia sebut namanya panggil. Balik Palembang kau nih. Jangan. Wah, ini hal yang saya pernah ngalami gak nama saudara disebut? Sama orang yang saudara sangat hormati, sangat kagumi. Jadi penting buat kita bangun kesadaran bahwa Tuhan tuh lihat kita. Elroy. Tuhan yang melihat aku. Apa yang dia lihat dari Tuhan? Ada 3 hal. Yang pertama apa? Tuhan melihat penderitaan kita. Katakan amin. Bangun terus kesadaran bahwa mata Tuhan tertuju kepada kita. Supaya kita bisa melihat apa? Janji Tuhan. Katakan amin. Supaya kita bisa lihat pemeliharaan. Kalau kita nggak pernah sadar tuh, aku nggak ada yang perhatiin lah. Nggak apa-apa, manusia mungkin nggak lihat, nggak perhatikan. Tapi ada Tuhan yang melihat saudara. Yang mengetahui saudara. Katakan amin. Itulah yang jadi kita ngomong. Aku nggak pernah sendirian. Nggak akan ada air mata. Ya kan, yang sampai berlarut-larut. Nggak ada penindasan yang luput dari pandangan Tuhan. Karena aku adalah anak sayangannya. Katakan amin. Tuhan melihat kesedihanmu. Tuhan lihat kesusahan hatimu. Sekalipun orang tidak lihat. Katakan amin. Saya jadi ingat doa Hana. Perempuan yang namanya Hana. Hana itu sedih. Mungkin banyak orang tidak tahu kesedihan dia. Sampai akhirnya saudara, hanya karena dia mandul. Seperti kayak ini orang nih pasti kena hukum dari Tuhan. Kalau zaman dulu tradisi kalau wanita mandul seperti itu. Lalu diejek lagi sama istri. Ya istri muda daripada suaminya. Madunya saudara. Saudara tahu apa yang dia buat oleh Hana. Hana tuh doa bukan cuma untuk minta anak loh. Bukannya untuk supaya aku gak dihina lagi. Tapi dia minta saudaraku. Yang dia minta itu sebenarnya apa? Tuhan. Aku minta engkau Tuhan. Aku minta engkau hadir dalam hidupku. Nyata dalam hidupku. Berikan aku anak. Lalu anak itu aku serahkan seumur hidupnya untuk melayani Tuhan. Jadi dia sebenarnya dia serahkan lagi kan. Dia cuma minta supaya aku minta Tuhan. Supaya Tuhan tidak dihina melalui hidup saya. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan dalam hidup saya. Itu doanya dia. Akhirnya dampaknya apa? Tuhan kasih Samuel. Saudara, seorang hakim terakhir dari Israel. Seorang yang mengurapi Daud. Yang akhirnya keturunannya adalah Tuhan Yesus. Oh keren ya saudara. Katakan amin. Dia serahkan Samuelnya. Dalam kesedihan dia serahkan. Karena bukan anak yang dia minta. Tapi sebenarnya Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang, Tuhan kasih lagi kan anak berapa. Saudara mungkin hari ini bergumul soal apa? Kehilangan apa saudara? Pekerjaan kah? Uang ditipu kah? Jabatan kah? Nama kah? Segala macam. Jangan cuma sekedar doa untuk saudara. Tapi minta Tuhan. Aku mau Tuhan. Katakan amin saudara. Nyatakan kemuliaan-Mu melalui kehidupanku. Kenapa? Karena Tuhan lihat kita. Dia Elroy. Ya. Yang kedua apa? Tuhan lihat apa kita? Selain lihat kesedihan kita, kesusahan kita. Yang kedua adalah Tuhan melihat segala kebutuhan kita. Katakan amin. Ya.
Saudara lihat sini. Bertahun-tahun kemudian setelah Ismail sudah mulai belasan tahun saudaraku. Ya mungkin jadi ancaman buat Ishak ya. Ishak sudah ini bahaya nih saudara. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Dia ngalami apa? Dia diusir oleh siapa? Oleh Sarah. Nah waktu diusir malaikat gak bilang balik. Tidak. Karena memang dia tidak melakukan pelanggaran. Tapi di situ saudaraku, Tuhan tahu, saudaraku, yang pada saat itu Tuhan tahu bahwa Hagar butuh apa saudara? Butuh air. Dia haus, anaknya haus. Dia sedih diusir. Dia mikirin anak ini gimana nanti masa depannya. Kadang-kadang kesedihan kita menutup, membutakan mata hati kita untuk melihat janji Tuhan dalam hidup kita. Makanya seringkali kalau sedih boleh tapi jangan kelamaan. Kalau susah terus, sedih terus, kamu gak akan pernah bisa melihat janji Tuhan, mujizat Tuhan dan berkat Tuhan gak akan pernah nyampe atau datang dalam hidup kita. Makanya Tuhan bilang bergembiralah karena Tuhan, sebab Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. Saudara tahu kan, saudara ada satu cerita. Setelah bertahun kemudian di Kejadian pasal 21, saudaraku, Abraham cuma kasih bekal satu kirbat air, habis sudah Tuhan datangi lagi Sarah. Ya, apa yang terjadi? Terjadi dialog. Lalu Alkitab katakan Tuhan membuka mata Sarah. Ayat 21, ayat 19, pasal 21 ayat 19. Lalu Tuhan membuka mata Sarah, sehingga ia melihat sebuah sumur. Lalu ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberikannya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Ada kata Allah menyertai anak itu. Yang menyebabkan anak ini bisa dicukupi segala kebutuhannya. Katakan amin. Ya saudara. Saya mau nanya sama saudara. Pada waktu Hagar ini, saudara, menangis sedih. Kehausan, dia bilang udah matilah anak aku dan anak aku nih. Saya mau nanya sama saudara, sumurnya itu sudah ada atau belum ada? Ada, sudah ada sebenarnya. Tapi kenapa dia nggak bisa lihat kesedihan hati kita, kesusahan hati kita? Jadi Tuhan bisa bekerja mencukupi segala kebutuhan kita. Saudara, yang pertama saudara harus minta Tuhan, ya kan, hapus air mata saya supaya saya bisa melihat. Kalau kita lagi nangis gak bisa lihat dengan jelas. Amin. Kalau kita percaya bahwa Tuhan melihat kebutuhan kita, maka Tuhan akan membuka mata hati kita untuk melihat akan pemeliharaannya dan berkat-berkatnya sepanjang hidup kita. Katakan amin. Jadi Tuhan melihat penderita kesusahan kita. Kedua, Tuhan melihat apa saudaraku? Tuhan melihat kebutuhan kita. Ketiga, Tuhan lihat apa? Potensi. Ya, Hagar cuma lihat dirinya nih sebagai budak yang melarikan diri yang gak punya apa-apa, bukan siapa-siapa gitu saudaraku. Tetapi perhatikan sini, Tuhan melihat masa depannya sebagai ibu dari suatu bangsa yang besar. Lalu Tuhan melihat Ismail anaknya bukan sebagai anak yang terbuang oleh Abraham, tetapi seorang yang akan dibentuk menjadi satu tokoh, saudara. Satu raja yang besar. Kalau saudara merasa kayaknya hari ini aku seperti Hagar, Pak Sabta, Pak Pendeta, terasing, tersakiti, cuma nunggu kapan masalah ini selesai. Saya ingin beritahu kepada saudara, ingat Tuhan melihat aku, El Roy. Ingat El Roy, katakan amin. Amin. Ingat Tuhan tahu. Tuhan lihat. Kita mungkin gak tahu ke depannya itu gimana. Seperti Hagar di padang gurun. Padang gurun itu ada seperti tempat, apa saudaraku? Padang gurun, tempat semuanya terbatas. Aku udah tahu mau buat apa. Terasing, kayaknya gak ada orang yang bisa bantu aku. Lalu putus asa. Dengar baik saudara, bukan saudara akan kemana, tapi pastikan
saudara yakin siapa yang menyertai saudara. Siapa yang melihat saudara. Bukan harus kemana. Bukan harus bagaimana. Katakan amin. Ya. Saudara percaya nggak? Kalau hari ini di tempat saudara duduk, Tuhan yang hebat, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang penuh kasih sedang melihat saudara. Dia lihat segala kesedihan kita, kesusahan hati kita. Dia juga lihat kebutuhan kita. Minta Tuhan, Tuhan buka mata hati saya Tuhan. Untuk bisa melihat sumur pengharapanmu itu. Saudaraku, Efesus 1 ayat 18 katakan gini, supaya ia menjadikan mata hatimu apa? Terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Matius 5 ayat 8 kata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Tuhan. Kata suci hatinya itu adalah apa? Integrity. Integritas, tulus. Saya berdoa, Tuhan, saudara bisa sebut seperti Hagar menyebut, Engkau Tuhan, aku kenal Engkau adalah Tuhan yang melihat aku. Tuhan yang melihat aku, yang mengerti aku, yang memperhatikan aku. Beri aku mata untuk bisa melihat janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan, mukjizat-Mu, berkat-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup saya. Yuk kita bangkit berdiri saudaraku. Dengan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Lihat pelangi kasih-Nya. Yuk kita siapkan diri saudara. Terima kasih Tuhan untuk urapan-Mu, untuk hadirat-Mu, untuk kasih yang Kau curahkan. Semakin sering kami Tuhan ada dalam hadirat-Mu, biarlah ya Tuhan kami akan bangun kesadaran bahwa ada Tuhan yang melihat aku, ada Tuhan yang mengenal aku, yang memanggil, menyebut namaku. Tuhan, terima kasih. Makasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus-Ku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anak saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan-Aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Yesus
Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menciptakan permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.